kabar teman-teman? Pada hari ini kita akan belajar komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana materi sesi yang kedua. Are you ready? Oke, mari kita simak materi bersama-sama. Tahukah kalian dari manakah sumber energi listrik berasal? Sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari sering kita gunakan. Di antaranya adalah baterai. Baterai disebut juga elemen kering. Pada ujung baterai terdapat dua buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Perhatikan gambar berikut. Sumber energi listrik yang kedua yaitu akumulator atau yang sering kita kenal dengan sebutan aki. Aki disebut juga elemen basah karena elektrolitnya berupa zat cair atau asam sulfat. Aki termasuk sel sekunder karena selain menghasilkan arus listrik, aki juga dapat diisi arus listrik kembali. Silahkan perhatikan gambar di bawah. Sumber energi listrik yang ketiga adalah sel surya. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Alat yang mampu mengubahnya disebut sel surya. Sel surya menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam elemen listrik. Selanjutnya, energi tersebut dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik yang ada di rumah. Perhatikan gambar berikut. Energi listrik yang keempat adalah nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi atom di dalam sebuah reaktor. Nuklir dapat digunakan sebagai bahan pembuat bom atom. Selain itu, nuklir dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Penggunaan nuklir sebagai sumber energi listrik tidak menimbulkan polusi. Hanya saja, kebocoran nuklir perlu diwaspadai. Kebocoran dapat menyebabkan cacat tubuh bahkan kematian. Perhatikan gambar di bawah ini. Energi listrik yang kelima adalah dinamo. Dinamo mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Dinamo terdiri dari kumparan yang ditempatkan di tengah medan magnet. Ketika kepala dinamo atau bagian yang menempel pada ban sepeda berputar, kumparan tersebut juga ikut berputar. Perputaran kumparan di dalam medan magnet menghasilkan energi listrik, sehingga lampu di dalam sepeda akan ikut menyala. Perhatikan gambar di bawah ini. Sumber energi listrik yang keenam adalah generator. Generator cara kerjanya hampir sama dengan dinamo, namun energi listrik yang dihasilkan lebih besar. Generator yang besar biasanya digerakkan oleh kincir besar atau turbin. Turbin diputar dengan memanfaatkan tenaga air dari bendungan atau dam. Perhatikan gambar generator di bawah ini. Tahukah kalian bahwa energi listrik dapat dirubah menjadi bentuk energi lain? Di antaranya adalah energi listrik menjadi energi panas. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Ada banyak alat rumah tangga yang dapat mengubahnya. Contohnya, setrika listrik, kompor listrik, dispenser, dan solder. Perhatikan contoh berikut. Perubahan yang kedua yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi cahaya. Sekarang, orang sudah mengenal lampu listrik. Lampu listrik mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Dengan lampu listrik, malam hari menjadi terang benderang. Kalian pun dapat belajar dengan nyaman. Perhatikan contoh di samping. Contoh yang pertama adalah gambar lampu neon. Contoh yang kedua adalah gambar LCD proyektor. Kedua alat tersebut mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Berikutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Ada banyak peralatan rumah tangga yang memiliki motor listrik. Motor listrik inilah yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin,
blender, dan mesin cuci. Selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Energi listrik dapat diubah menjadi energi bunyi. Ada banyak peralatan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Antara lain, bel listrik, radio, tape recorder, dan pengeras suara. Perhatikan contoh pada gambar di samping. Lalu, bagaimanakah listrik sampai ke rumah kita? Mari kita perhatikan video berikut ini. Bagaimana distribusi dari rumah kita? Sebenarnya listrik adalah ion, dan ion adalah atom yang bermuatan, baik muatan positif ataupun muatan negatif. Atom terdiri dari 3 bagian, yaitu proton dan neutron pada intinya, serta elektron yang berputar-putar mengelilingi tersebut. Elektron yang berada pada lapisan kulit terluar disebut elektron bebas. Apabila elektron bebas tersebut berpindah tempat, maka akan menciptakan suatu arus listrik. Perpindahan elektron tersebut disalurkan melalui kabel yang kemudian digunakan untuk menyalakan perangkat listrik. Penemuan listrik diawali oleh Thales sekitar tahun 600 sebelum Masehi, seorang cendekiawan Yunani. Menggosokkan elektron dengan batu ambar dan kain wol sehingga benda yang ringan diikatnya bahkan menempel. Pada saat itulah ditemukannya listrik statis. Lalu muncullah Michael Faraday pada tahun 1831. Ia berpendapat jika magnet dipindahkan ke dalam lingkungan kawat tembaga, sebuah arus listrik kecil dapat mengalir melalui kawan, sehingga muncullah dinamo pembangkit listrik, atau juga bisa disebut generator listrik, meskipun baru mampu menghasilkan listrik kecil dan berarus arah atau dikenal dengan sebutan DC. Listrik berarus DC terus dikembangkan oleh Thomas Alva Edison, dan pada tahun 1879 ia berhasil menemukan bola lampu pertama. Kemudian pada tahun 1887 Nikola Tesla berhasil menemukan arus listrik bolak-balik atau AC. Penemuannya berhasil menggeser posisi listrik DC karena dianggap lebih aman dan harga yang lebih murah. Listrik AC adalah listrik yang biasa kita gunakan untuk menyalakan lampu, TV, komputer, dan peralatan sehari-hari. Lalu bagaimana listrik itu bisa disalurkan? Listrik yang kita gunakan berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik bertugas untuk merubah energi tertentu menjadi energi listrik. Contohnya angin. Tenaga angin memutar balik-balik yang disambungkan pada generator, dan generator merubahnya menjadi energi listrik. Tegangan yang dikeluarkan pembangkit berkisar 11 kV. Kemudian tegangan itu dinaikkan oleh alat yang bernama transformator menjadi 70 kV dan 150 kV atau sampai dengan 500 kV. Hal ini bertujuan mengurangi kerugian akibat hambatan pada kawat penghantar saat proses transmisi. Kemudian, listrik bertegangan tinggi tersebut ditransmisikan melalui gardu yang kemudian disalurkan lagi ke rumah-rumah untuk diturunkan tegangannya menjadi 330 atau 220 volt. Dari sinilah baru disalurkan ke rumah-rumah kita yang akhirnya bisa kalian nikmati untuk menyetrika baju, menyalakan lampu, menonton TV, hingga mengisi daya handphone kita. Tahukah kamu apa saja yang menyebabkan listrik padam? Mari kita simak video berikut ini. Pada zaman modern ini, kebutuhan akan listrik sudah merupakan kebutuhan pokok manusia. Contohnya saja dalam hal penerangan. Nah, tahukah kamu kenapa listrik di tempatmu padam? Sebelum kamu marah-marah sama PLN, yuk mari kita lihat alur bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan kamu bisa nge-charge HP-mu. Jadi, listrik dibangkitkan dari beberapa pembangkit listrik yang terdiri dari PLTD, PLTU, PLTA, dan juga pembangkit lainnya yang lokasinya jauh dari pemukiman masyarakat. Pastinya kamu nggak nyaman kan kalau suara bising dari dulu mesin-mesin pembangkit listrik selalu terdengar? Makanya lokasinya jauh, sehingga dibutuhkan jaringan yang panjang dari pusat pembangkit listrik agar listrik bisa sampai ke rumah-rumah. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kenapa listrik itu padam? Padam listrik itu ada dua kategori. Yang pertama, karena adanya gangguan. Yang kedua, karena adanya pemeliharaan yang membutuhkan padaman listrik. Saat padam listrik karena gangguan seperti jaringan kena pohon, tertabrak kendaraan lain, maupun hal lainnya, itu semua di luar kendali PLN. Dan tahukah kamu, penyebab paling banyak gangguan adalah karena pohon. Ya, oleh karena itu, pemangkasan pohon selalu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemadaman listrik. Sedangkan pemadaman listrik kala pemeliharaan,
PLN terpaksa bekerja dalam keadaan padam untuk keselamatan personil PLN. Dan perlu juga diketahui loh, PLN juga mengalami kerugian-kerugian apabila listrik padam. Karena sudah bahan bakar buat bangkitkan listrik, tapi tak tersalurkan. Sehingga saat padam, PLN akan berusaha menormalkan secepat mungkin. PLN memiliki pusat pengaturan penyaluran dan pendistribusian listrik di mana sistem kelistrikan dipantau dan dimonitor selama 24 jam non-stop. Jadi, ketika listrik padam di sekitarmu, segera hubungi call center PLN di 123 dan informasikan kondisi listrik di sekitarmu, karena tidak semua dapat termonitor oleh PLN. Mari kita sama-sama jaga pendistribusian listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja sumber-sumber energi listrik dan bagaimana cara listrik sampai ke rumah kita, maka kita harus tahu bagaimana cara menghemat energi listrik. Cara menghemat energi listrik yang pertama adalah menggunakan listrik seperlunya. Yang kedua, menggunakan lampu dengan daya rendah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan listrik dengan daya tinggi. Yang keempat, tidak lupa mematikan lampu pada saat bangun pagi. Yang kelima, tidak menyalakan lampu pada siang hari di tempat yang terang. Masih banyak lagi cara menghemat energi listrik yang lain. Silahkan kalian mencari. Demikianlah materi pada sesi yang kedua. Selamat belajar.